Daya Anagata Nusantara atau Danantara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk untuk mengelola aset semua badan usaha milik negara atau BUMN untuk membiayai proyek strategis. Sejumlah nama ditunjuk untuk memimpin Danantara. Danantara, super holding BUMN yang menjanjikan atau justru berisiko? Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Danantara, Daya Anagata Nusantara, di Istana Kepresidenan. Badan baru ini bukan sekadar lembaga pengelola investasi, tetapi juga diharapkan menjadi kunci utama dalam pembangunan nasional, dengan mengoptimalkan dan mengonsolidasikan aset negara secara lebih efisien. Dalam pidato peluncurannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Danantara akan menjadi pilar ekonomi baru bagi Indonesia. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata artinya masa depan. Nusantara adalah tanah air kita. Artinya, Danantara ini adalah kekuatan ekonomi, dana investasi, yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Danantara dirancang untuk menjadi superholding yang menaungi berbagai BUMN strategis. Konsep ini mengadopsi model Temasek Holdings, sebuah badan investasi milik Singapura yang sukses mengelola perusahaan lintas sektor dan meningkatkan daya saing ekonomi negara tersebut di kancah global. Namun, meskipun gagasan ini terdengar menjanjikan, pertanyaannya adalah, apakah Danantara benar-benar akan membawa perubahan positif, atau justru berpotensi menimbulkan masalah baru? Apa itu Danantara dan bagaimana cara kerjanya? Danantara Indonesia dibentuk untuk mengintegrasikan dan mengelola investasi nasional melalui penggabungan aset-aset BUMN. Dengan adanya badan ini, diharapkan BUMN bisa lebih kompetitif, efisien, dan memiliki daya saing global. Sebagai contoh, pemerintah merencanakan pengalihan kepemilikan saham dan aset seluruh BUMN ke Danantara sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, yang dijadwalkan pada Maret 2025. Langkah ini bertujuan untuk 1. Mengoptimalkan manajemen aset negara, 2. Meningkatkan nilai dan daya saing BUMN, 3. Menjadikan BUMN sebagai pemain global yang kuat. Dalam implementasinya, Danantara akan mengendalikan sejumlah BUMN strategis. Beberapa di antaranya yang diprioritaskan dalam konsolidasi awal adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BRI, Bank Negara Indonesia, BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, Mining Industry Indonesia, Mind ID. Dengan masuknya aset-aset ini ke dalam Danantara, diharapkan terjadi transformasi besar dalam sistem investasi dan manajemen BUMN. Kelebihan dan manfaat pembentukan Danantara. Pembentukan Danantara tentu memiliki berbagai manfaat potensial, baik bagi negara maupun perekonomian nasional. Beberapa di antaranya adalah 1. Meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN. Saat ini, banyak BUMN yang memiliki struktur yang berbelit, kurang efisien, dan terkadang tumpang tindih dalam pengelolaan aset. Dengan adanya Danantara sebagai holding, diharapkan terjadi sinergi antar BUMN, sehingga mereka bisa lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan perusahaan global. 2. Menarik investasi asing. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara bisa menjadi magnet bagi investasi asing, terutama bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. 3. Diversifikasi sumber pendapatan negara. Dengan dikelola secara profesional, Danantara diharapkan tidak hanya bergantung pada pendapatan dari dividen BUMN, tetapi juga bisa menghasilkan keuntungan dari investasi yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri. 4. Mengoptimalkan aset negara yang terlantar. Banyak aset BUMN yang selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya Danantara, aset-aset ini bisa diintegrasikan dan dioptimalkan, sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi negara. Efek samping dan kritik terhadap Danantara. Namun, meskipun menawarkan banyak manfaat, Danantara bukanlah tanpa risiko. Berikut adalah beberapa kritik dan potensi dampak negatif yang bisa terjadi jika Danantara tidak dikelola dengan baik. 1. Sentralisasi yang berlebihan. Menggabungkan semua BUMN di bawah satu entitas bisa menghilangkan fleksibilitas dan daya saing masing-masing perusahaan. Jika tidak dikelola dengan transparan dan profesional,
Danantara bisa menjadi monopoli baru yang justru menghambat perkembangan industri nasional. 2. Risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola Danantara adalah mencegah terjadinya korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan aset negara. Jika tata kelolanya tidak jelas, ada kemungkinan bahwa Danantara justru menjadi ladang baru bagi praktik korupsi. 3. Ketergantungan pada investor asing. Jika Danantara terlalu bergantung pada modal asing, maka bisa saja Indonesia kehilangan kendali atas aset strategisnya. Apakah ini akan benar-benar menguntungkan negara? Atau justru membuat Indonesia semakin bergantung pada kekuatan ekonomi luar? 4. Risiko gagalnya manajemen investasi. Tidak semua investasi yang dilakukan akan menghasilkan keuntungan. Jika Danantara salah mengambil langkah, ada kemungkinan besar negara justru mengalami kerugian besar, yang akhirnya dibebankan kepada rakyat dalam bentuk pajak atau utang negara yang meningkat. Regulasi pendukung. Fondasi hukum untuk Danantara. Untuk memastikan Danantara berjalan dengan baik, pemerintah telah menetapkan 3 regulasi utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang memungkinkan Danantara untuk mengelola aset BUMN secara lebih fleksibel. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Mengatur organisasi dan tata kelola Danantara agar lebih terstruktur dan profesional. Keputusan Presiden Nomor 30 2025. Menetapkan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara yang bertanggung jawab atas operasional badan ini. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi operasional Danantara. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, regulasi saja tidak akan cukup untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Kesimpulan, Danantara, harapan baru atau bom waktu? Peluncuran Danantara bisa menjadi langkah revolusioner dalam pengelolaan aset negara, tetapi tantangan utamanya terletak pada implementasi dan pengawasannya. Jika dikelola dengan baik, transparan, dan profesional, Danantara bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Namun, jika tata kelolanya buruk dan penuh konflik kepentingan, maka yang terjadi justru sebaliknya. Negara kehilangan aset strategis dan rakyat harus menanggung dampak buruknya. Sehingga, pertanyaannya bukan hanya seberapa besar potensi Danantara, tetapi juga apakah Indonesia siap mengelolanya dengan benar. Apakah Danantara akan membawa Indonesia menuju era keemasan ekonomi, atau justru menjadi beban baru bagi negara? Hanya waktu yang akan menjawab.